dan problem solving. Jadi kita mencari permasalahan, kemudian menyelesaikannya bagaimana, mengumpulkan referensi dulu yang banyak, dan saya mengaitkan satu sama lain. Kita kasih juga penjabaran kata yang bisa lebih mudah dipahami oleh orang. Adalah memulai aja dulu gitu. Misalnya kalian ada ide, ya sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bitalk, kembali lagi di podcast Bitalk Biology Talk, tempat di mana kita belajar, berdiskusi, dan tentunya mendapatkan wawasan yang bermanfaat untuk perjalanan akademik maupun karir kita. Bersama saya Sekar Maulidia selaku moderator yang akan menemani Sobat Bitalk pada episode kali ini. Sobat Bitalk, pernah nggak sih kalian itu susah payah menulis sebuah artikel atau naskah untuk jurnal, tapi pada akhirnya naskah itu ditolak? Rasanya pasti campur aduk seperti kecewa, lelah, bahkan bikin kita hilang semangat untuk menulis lagi. Padahal menulis artikel dan mempublikasikannya itu sangat penting, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk peneliti, dosen, bahkan praktisi yang ingin membagikan hasil karyanya dan penelitiannya kepada halayak luas. Nah, kabar baiknya, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau sudah banyak menulis artikel, berpengalaman dalam publikasi di berbagai jurnal, dan sering membimbing mahasiswa untuk menghasilkan tulisan yang sangat berkualitas. Baik, langsung saja kita sambut dengan hangat Mbak Ainani Lutfia. Halo Mbak, apa kabar hari ini? Halo, alhamdulillah hari ini baik dan tentunya dalam keadaan yang semangat. Alhamdulillah. Mbak Ainani bisa memperkenalkan diri nih kepada Sobat Bitalk. Oke, halo Sobat Bitalk. Perkenalkan, saya Ainani Lutfia. Saya biasanya dipanggil Ainani dan saya alumni dari Pendidikan Biologi UNESA tahun 2020. Angkatan masuknya tahun 2020. Baik, terima kasih Mbak. Oh ya Mbak Ainani, kalau kita balik ke masa kuliah dulu, apakah ada mata kuliah favorit yang benar-benar sangat membekas? Oke, kalau kita kembali lagi nih ke S1, jadi mata kuliah apa yang membekas buat aku adalah metodologi penelitian. Jadi itu kenapa kok metodologi penelitian? Karena itu aku baru sadar gitu, wah aku kuliah udah sejauh ini ya, sudah mulai membahas tentang penelitian-penelitian, dan kita mulai diajarkan tentang mencari permasalahan dan problem solving. Jadi kita mencari permasalahan, kemudian menyelesaikannya bagaimana, mencari isu-isu terkait kalau aku sendiri karena di dunia pendidikan, jadi mencari isu-isu terkait pendidikan seperti itu. Jadi dan ceritanya itu masih ke bawah sampai sekarang, karena itu adalah kalau metode penelitian kan ada lanjutannya ya, seperti seminar proposal, kemudian skripsi dan lain sebagainya. Jadi perjalanan panjang itu yang menurut aku sangat ngena sekali sih matkulnya. Wah, sangat menarik sekali ya Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak, apakah ada mata kuliah tertentu yang membantu atau menginspirasi Mbak dalam menulis artikel? Oke, kalau dalam penulisan artikel tentu saja tadi metodologi penelitian. Selain itu juga mata kuliah wajib seperti SPT, karena itu juga ada kaitannya dengan materi-materi pendidikan di dunia sekolah. Dan saya juga tertarik terkait materi botani, jadi tentang pertumbuhan, dan seperti SPT, Vistom, itu juga isu-isunya sangat menarik untuk dibahas di artikel. Oh baik. Nah, dari mata kuliah tersebut, menurut Mbak itu adakah tips untuk adik-adik mahasiswa agar bisa mengembangkan ide atau dari topik mata kuliah yang menjadi sebuah artikel yang sangat utuh? Oke, kalau dari topik-topik itu sendiri, bagaimana kita mengembangkan ide? Yang pertama kita harus banyak membaca ya teman-teman, dan jujur di sini saya juga masih harus banyak belajar nih mengenai penulisan artikel, mengenai penemuan permasalahan, dan juga mengembangkan ide. Kalau dari saya sendiri tips sederhananya yaitu kita lebih sering membaca, kemudian
bisa kita konsulkan kepada dosen pembimbing kita, karena dari mereka kita bisa mendapatkan insight baru. Kayak misalnya ada suatu permasalahan nih, nah mereka tuh punya cara pandang yang lebih besar lagi daripada kita. Jadi kalau kita udah penemu permasalahan, kita bisa konsultasikan kepada dosen dan itu bisa mengembangkan ide kita seperti itu. Oh, baik Mbak. Kalau bicara soal motivasi, apa sih yang jadi pendorong utama Mbak itu untuk menulis maupun membuat sebuah artikel? Oke, untuk motivasinya sendiri, awalnya jujur itu karena tuntutan tugas ya dari kuliah dan juga salah satu persyaratan dalam penulisan skripsi. Jadi itu awalnya motivasinya seperti itu, dan saya juga melihat teman-teman saya bahwasanya mereka banyak yang sudah publish artikelnya, seperti boleh ya saya sebut namanya, Mas Afnan sendiri. Itu dia sudah publish artikelnya di Scopus, dan dari situ saya merasa kalau teman saya bisa, kenapa saya enggak. Jadi saya juga mulai mencoba-coba untuk menulis artikel. Gitu. Baik. Kemudian menurut Mbak Ainani, sebenarnya apa sih peran artikel dalam dunia akademik maupun di luar akademik? Oke, kalau membahas peran artikel sendiri untuk di dunia akademik dahulu ya. Untuk akademik sendiri ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa kita itu ikut berperan dalam penelitian dan juga bisa menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan untuk di non akademiknya, di mana penulisan artikel ini yang pertama kita akan dilatih untuk mencari suatu permasalahan dalam kehidupan kita yang dekat-dekat dengan kita saja di kehidupan sehari-hari kita, untuk di pendidikan Indonesia juga. Kemudian melatih kita untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah tersebut, dan juga melatih kita untuk penulisan secara sistematis. Jadi seperti itu ya Mbak. Iya. Kalau bicara soal topik nih Mbak, bagaimana cara Mbak itu memilih topik yang relevan untuk dijadikan sebuah artikel? Oke lah, ini disclaimer dulu ya teman-teman, saya juga perlu banyak belajar lagi mengenai artikel. Jadi kalau untuk mencari topik, saya pertama harus mengumpulkan referensi dulu yang banyak, dan saya mengaitkan satu sama lain apa permasalahan yang memang sedang booming di dunia pendidikan sekarang. Karena saya basicnya di pendidikan, maka biasanya artikel yang saya buat itu mengangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Nah, sebenarnya untuk pengembangan topik atau permasalahan itu kita nggak perlu jauh-jauh. Jadi bisa aja permasalahan itu terjadi di sekitar kita. Jadi fokus saja di sekitar kalian, dan itu bisa diangkat menjadi topik sebuah artikel seperti itu. Jadi seperti itu ya Mbak. Kemudian kalau kita masuk ke teknis, struktur penulisan artikel seperti apa yang menurut Mbak paling efektif dan mudah difahami oleh reviewer? Oke, kalau untuk paling efektif mungkin tidak ya, tapi yang paling umum digunakan atau penulisannya itu biasanya saya sering menggunakan IMRAD. Jadi mulai dari introducing, pengenalan dulu, pendahuluan, kemudian metode, yaitu metodenya, kemudian research, jadi kita mencari dan mengumpulkan data maupun menganalisis, dan juga discussion. Jadi kita melakukan pembahasan mengenai hasil yang sudah kita temukan. Gitu. Oh iya Mbak. Kemudian sumber referensi apa saja yang biasanya Mbak gunakan dalam menyusun artikel supaya itu tulisannya tetap kuat dan valid Mbak? Oke, kalau sumber referensi ini mungkin aku juga masih sedikit ya teman-teman, mungkin lebih banyak lagi yang tahu mengenai sumber referensi, tapi kalau aku sendiri tuh lebih sering menggunakan kalau sekarang, karena sekarang saya lagi di S2 dan dianjurkan dan dibiasakan menggunakan Sinta 2. Jadi referensi yang saya gunakan itu adalah jurnal-jurnal dengan Sinta 2 maupun Scopus, dan biasanya yang paling sering digunakan itu dari JPPI, punyanya Universitas Negeri Malang. Jadi menggunakan Sinta ya Mbak, sama Scopus. Menggunakan Sinta 2 dan Scopus. Baik. Selain itu, apa strategi Mbak agar artikel yang ditulis Mbak itu bisa difahami pembaca dari berbagai latar belakang dan bukan hanya dari kalangan akademisi? Nah, pertanyaan yang menarik nih, ini juga agak berpikir ya saya jadinya. Ini benar banget ya teman-teman, dalam penulisan artikel itu kita targetnya juga bukan hanya akademisi, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain, meskipun orang awam. Mungkin dari saya sendiri
kita bisa menggunakan, kalau kita mau menggunakan kalimat-kalimat teknis yang pada bidang-bidang tertentu, kita bisa memberikan penjabaran yang lebih luas dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi setelah ada kalimat teknis atau ilmiah, kita kasih juga penjabaran-penjabaran kata yang bisa lebih mudah dipahami oleh orang awam yang mau membaca artikel tersebut. Seperti itu. Baik, Mbak. Tentu saja, Mbak, ya, menulis artikel itu pasti ada kendalanya. Nah, bisa diceritakan kendala apa saja yang pernah Mbak hadapi, baik selama proses menulis artikel maupun saat kuliah, dan bagaimana cara Mbak itu mengatasinya? Oke, kalau kita membahas kendala ya teman-teman, itu pasti ada, dan kendala mungkin yang paling utama itu dari diri kita sendiri ya, rasa malas. Kemudian ini blok, kita itu sudah bingung mau menulis apa, seperti itu kan. Jadi nggak tahu lagi nih mau lanjut kemana penulisan artikel, atau mungkin dalam pertama kali memulainya itu dari permasalahan apa. Nah, itu juga menjadi kendala-kendala saya dalam menulis artikel. Nah, untuk mengatasinya gimana? Yaitu saya menulis aja. Misalnya saya mengalami blok nih, ya sudah, saya menulis apa yang ada, nanti untuk revisinya atau pembetulannya atau pembenarnya itu dilakukan sambil jalan. Jadi teman-teman, yang paling penting untuk menulis artikel menurut saya adalah memulai aja dulu gitu. Misalnya kalian ada ide, ya sudah, mulai nulis aja. Untuk perbaikannya itu sempurna atau tidak akan dilakukan sambil jalan. Nanti kalian akan menemukan insight-insight baru dari perjalanan kalian itu. Gitu. Wah, seperti itu ya, Mbak. Ya, terus mungkin aku nambah lagi kendalanya juga, mungkin teman-teman yang mau publish artikel itu mungkin kadang-kadang nggak langsung diterima. Jadi kadang-kadang itu ada jurnal-jurnal yang menolak artikel kalian. Tenang aja, nggak apa-apa, itu bukan akhir dari segalanya gitu. Betul Jadi, sekali, Mbak. Kalian bisa memulai lagi dari awal, dan kegagalan itu adalah proses belajar kita. Jadi betul, kita Mbak. bisa analisis lagi, evaluasi lagi, apa sih yang kurang dari jurnal kita, atau mungkin bahasa kita yang tidak sesuai, atau jurnal yang kita tuju itu tidak sesuai dengan topik kita. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya jurnalnya ditolak, kita bisa mencoba lagi dan lagi sampai bisa publish. Seperti itu. Seperti itu ya, Mbak. Kalau soal manajemen waktu nih, Mbak, apakah Mbak itu punya strategi khusus dalam mengatur jadwal agar artikel itu bisa selesai secara tepat waktu? Oke, mengenai manajemen waktu, sebenarnya saya juga harus belajar banyak ya, karena sangat-sangat jujur, manajemen waktu saya juga masih kurang bagus. Tapi waktu penulisan artikel bisa sampai selesai tepat waktu dan bisa publish, itu saya tadi memulai dulu aja. Jadi kayak saya target satu hari ini saya harus buka laptop untuk mengerjakan artikel, entah itu cuma masuk satu kata, entah itu masuk satu paragraf, atau bisa banyak, ya nggak apa-apa, itu adalah target. Jadi intinya setiap hari itu berproses gitu deh. Mungkin nggak, waktu itu juga nggak konsisten, tapi saya berusaha untuk konsisten dengan tadi, saya usahakan untuk setiap hari membuka laptop, entah itu cuma masuk satu kata atau cuma merevisi. Jadi saya baca lagi, oh ternyata kalimat yang kemarin nih kurang efektif nih, atau kurang nyambung, atau referensinya tidak relevan gitu. Jadi cuma sekedar itu, pokoknya tiap hari itu berprogres gitu untuk manajemen waktunya. Jadi seperti itu ya, Mbak, strateginya. Kalau boleh tahu, bisa disebutkan salah satu judul artikel yang pernah Mbak tulis dan bagaimana proses publikasinya hingga akhir dan bisa diakses oleh masyarakat? Oke, untuk artikelnya waktu itu mengenai yang berkaitan dengan skripsi saya yang sudah publish, itu mengenai pengembangan ELKPD berbasis saintifik pada materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan untuk melatih literasi sains peserta didik kelas 12. Nah, untuk waktu itu ini seingat saya aja ya, karena mungkin prosesnya juga ada kebijakan yang berubah. Jadi waktu itu pertama setelah kita punya draft, saya konsulkan beberapa kali dengan dosen pembimbing saya, dan tentunya banyak revisinya, dan ya kita jalanin aja karena itu juga termasuk pengalaman dan proses kita belajar. Setelah itu saya waktu itu uploadnya di Bioedu. Di Bioedu. Iya, Bioedu miliknya Pendidikan Biologi sendiri. Iya, betul sekali, Mbak. Kita melakukan memasukkan data di OJS-nya. Setelah itu akan ada reviewer dan kita mendapatkan LOA. Seperti
Oh, seperti itu. Menurut Mbak sendiri, bagaimana pengaruh artikel yang ditulis terhadap bidang studi Mbak maupun terhadap masyarakat secara umum? Oke, kalau dalam bidang studi saya sendiri, karena ini masalah pendidikan, waktu Ya. itu memang baru keluar hasil dari PISA, yaitu mengenai literasi sains yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, terutama peserta didik itu masih kurang dalam kemampuan berliterasi sains, dan diharapkan dengan artikel yang saya buat dan media yang saya kembangkan itu bisa menjadi ini apa namanya solusi bagi permasalahan tersebut, seperti itu deh. Dan untuk masyarakat luasnya bisa jadi bidang ilmu, mengetahui tentang literasi sains itu apa sih, dan kenapa literasi sains itu sangat penting untuk peserta didik, dan bisa dilanjutkan dengan penelitian yang lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak Mbak Ainani atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan. Semoga ini bisa menjadi bekal berharga bagi kita semua yang sedang berjuang menulis artikel. Buat kalian seperti itu, jangan lupa kalau ada pertanyaan, pengalaman, atau tips versi kalian tentang menulis artikel, boleh banget nih dibagikan kepada kami melalui kolom komentar. Barangkali pengalaman atau tips dari kalian bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Untuk sobat Bitok, jangan lupa bahwa setiap artikel yang kita tulis adalah kontribusi nyata untuk ilmu pengetahuan dan juga masyarakat. Jadi teruslah menulis, jangan takut salah, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Inani yang sudah berbagi ilmunya. Dan terima kasih juga untuk sobat Bitok yang siap menemani sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Biologi Nanas Merah, nyalakan lonceng notifikasi, dan follow Instagram @hrd dan Biologi Nanas Merah untuk update konten inspiratif dan kegiatan menarik lainnya. Saya Syamul Hidayah, pamit undur diri. Sampai jumpa di Bitalk season berikutnya. Tetap semangat berkarya.